Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis Nur Syamsi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 2 Balong, Kabupaten Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Bisari Ponorogo. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup, guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Terima kasih anak semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Di tempat duduk siaga berdoa mulai. Jadi yang saya panggil silakan untuk bilang hadir. Apa Zani? Sandian dan Bang Jaya. Anissa Otavia Biusari. Aprilian Riyanda Dwi. Azharatul Al-Ilami. Hadir. Yan Chelsea. Kita. Evan. Francisca. Handika. Mana? Oh, kenanya. Pak Yudil Anwar. Lamati. Mateo. Muhammad Bilal. Muhammad Davis. Muhammad Nopal. Muhammad Syaifullah. Muhammad Itomi. Oke. Nah, dan juga Natasha.
Raditya. Raditya Regan. Selva. Rizky Kemansyah. Setia Rekan. Sintia. Iya. Zimran. Enak lagi. Yugenta. Zubaida. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga yang izin ataupun tidak masuk, maksudnya yang izin selalu diberikan kelancaran dalam acaranya. Kemudian yang sakit selalu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya, anak-anakku semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Oke. Anak-anakku semuanya, Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Ada 99. Asmaul Husna itu sebenarnya adalah ada 99. Tapi pada kesempatan kali ini Asmaul Husna yang kita pelajari ada berapa? Oke, ada 4. Kira-kira 4 itu apa saja? Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Ya, benar. Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami. Yang keempat, Al-Basir. Oke, saya kira anak-anak semuanya sudah membaca dari rumah, sudah belajar di rumah, dan yang jelas kalian semua tentunya walaupun sekedar membaca sudah tahu arti dari Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini. Oke, untuk yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim. Apa makna atau arti dari Al-Alim? Al-Alim artinya apa? Ya, Al-Alim itu adalah Maha Mengetahui. Jadi semuanya Allah itu Maha Mengetahui. Jadi selain Allah itu mungkin menurut kamu hanya tahu, tapi pengetahuan Allah itu tidak seperti kita. Pengetahuan Allah itu sangat luas. Jadi anak-anak semuanya, kalian harus mengerti dan memahami pengetahuan kita sama pengetahuan Allah itu berbeda. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya adalah Maha waspada atau teliti. Yang jelas Allah itu sangat teliti, ya, sangat teliti dalam segala hal. Contohnya dalam menciptakan makhluknya itu sangat teliti sekali. Tidak ada makhluk itu yang dibuat sama oleh Allah. Ya. Tidak ada makhluk itu yang dibuat sama persis seperti Allah. Anak kembar pun seperti Mbak Najwa, Mbak Zalwa, ya, dan siapa artinya? Ini walaupun kembar, ini tidak sama, tidak dibuat Allah sama. Walaupun wajahnya hampir mirip, tapi perilakunya, sifatnya itu pasti berbeda. Nah, itulah bahwasanya Allah itu Maha teliti. Yang berikutnya, Allah Asmaul Husna berikutnya apa? As-Sami, jelas. Pendengaran Allah itu, As-Sami artinya adalah mendengar, ya. Pendengaran Allah itu sangat luar biasa, beda dengan kita. Kita mungkin dalam satu kelas ini bisa mendengar, tapi kalau di balik tembok ini mungkin kita sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Ya, meskipun sering-sering kita mendengar, tapi kalau mendengar dengan jelas itu tidak mungkin. Tapi Allah, walau jaraknya itu beratus-ratus kilometer, pasti
ulang. Kemudian asmaul husna yang berikutnya adalah al-basir. Al-basir artinya penglihatan Allah itu sangat luar biasa, tidak ada batasannya. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Ya, tentunya. Nah, contohnya apa? Allah itu walaupun jaraknya sangat jauh, berkilo-kilometer, pasti bisa melihat. Beda dengan penglihatan manusia. Contoh, kita itu di sini, ya, kita di sini melihat, kalau dalam satu kelas ini bisa melihat. Tapi cobalah, gak usah satu kelas, mata kamu, ya, kamu tutup dengan tangan kamu, itu nanti di balik tangan kamu gitu aja, itu sudah tidak bisa melihat. Betul? Padahal hanya di depannya. Itulah, maka penglihatan Allah itu sangat luar biasa, tidak ada batasannya. Sedangkan penglihatan manusia itu terbatas. Oke, selanjutnya anak-anakku semuanya, kita di sini pengen membuat kelompok. Silakan kalian membuat kelompok satu bangku saja, ya. Kelompoknya cukup satu bangku. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok yang satu bangku itu. Dimulai dari sekarang, ya. Ya, silakan untuk mendiskusikan tentang asmaul husna, dan juga nanti akan kami minta dari kalian untuk menyimpulkan, untuk memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita asmaul husna kali ini. Silakan. ide gagasan ya, ataupun kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Siapa yang bisa mengambil yang bisa menyampaikan gagasannya untuk maju ke depan kelas? Siapa? Oh iya, Mbak Siska, silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya dan disampaikan ke teman-temannya yang ada di kelas. Ya, silakan.
Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri asma, yaitu nama-nama, dan al-husna, yaitu baik, bagus, dan indah. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, bagus, dan indah. Selain itu, kita dapat mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh semua makhluknya. Ya, jadi intinya Asmaul Husna itu hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Itu ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Siska. Oke, terima kasih. Mungkin cukup satu ya untuk yang mewakili satu kelas, dan saya minta selanjutnya kalian untuk membuat contoh tauladan yang bisa kamu ambil dari Asmaul Husna yang keempat ini. Al-Alim, tauladannya apa? Kemudian As-Sami, contoh atau teladannya apa? Kemudian Al-Khabir dan juga Al-Basir. Silakan untuk membuat contoh dan juga menulis di dalam buku tulis kalian masing-masing. Ya, silakan. Oke, cukup. Ada yang belum selesai? Ya, cukup ya untuk anak-anaknya. Ya, silakan. Kalau sudah, buku yang kalian kerjakan tadi dikumpulkan di meja saya. Ya, yang akan diwakili Mas Naim juga yang Putri, kelas akan berbuka.
selanjutnya, ini kalian sudah membuat contoh, kalian sudah mengetahui makna dari Asmaul Husna yang keempat ini. Coba sekarang saya minta dari kalian untuk mengambil kesimpulan dan juga merefleksi kegiatan yang ada di kesempatan pagi hari ini. Merefleksi ataupun kesimpulan dari pelajaran Asmaul Husna di kesempatan kali ini. Ya, silakan yang bisa untuk mengambil kesimpulan. Ya, silakan Mas Dani. Oke, Mas Dani untuk mengambil kesimpulan dari pelajaran ini. Refleksi atau kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu membuat peserta didik berperan aktif pada proses pembelajaran, meningkatkan kualitas siswa dalam pembelajaran PAI tentang Asmaul Husna. Ya, oke. Terima kasih Mas Dani sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran ini. Jadi intinya yang telah diambil dari Mas Dani yaitu adalah bahwasanya pembelajaran ini sangat baik diterapkan di kelas. Ya, jadi metode ini sangat membantu kalian, membantu anak-anak untuk belajar khususnya pelajaran PAI di dalam mempelajari Asmaul Husna. Terima kasih. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan pada saya. Coba yang pertanyaan silakan